Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita membahas tentang PSGO atau PT Palma Asuransi Tbk. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 karena yang laporan tahunan belum keluar ya. Ini ada direktur utamanya yaitu Budiono Tambun, kemudian direkturnya yaitu Asrida Neovita Baktia. Untuk alamat kantor mereka ada di Gedung Garaha Arda, tepatnya di Jalan Rasuna Said di Jaksel ya. Ini kata pengantarnya seperti biasa. Kalau untuk yang sampai SKU ini bergerak di bidang kelapa sawit, tapi dia perusahaannya ini perusahaan holding ya. Jadi dia pokoknya pegang entitas sana yang apa ya. Kita lihat untuk laporan keuangan kali ini yaitu dia 1 tahun penuh. Naik 1 tahun penuh tapi bentuk itu dia rupiah. Custom Bank dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,3 triliunan. Artinya dia berkurang sedikit, persediaannya pun berkurangnya. Berkurang kalau lebih sekitar 29 miliaran kalau kita lihat di sini. Nah, aset biologis dia tampaknya meningkat. Wah, ini aset biologis meningkat. Nah, sekitar 23 miliar. Jadi ini sebenarnya termasuk cukup bagus saya. Tapi dari kata setara kasih ini agak sedikit berkurang. Nah, total asetnya dari 4,1 triliunan sekarang jadi 3,9 triliunan. Ini berkurang cukup banyak. Kita lihat apakah penurunan aset ini dikarenakan karena hutangnya menurun atau karena ekuitasnya menurun. Kita lihat di sini. Utang bank jangka pendek dari 124 miliaran sekarang menjadi 124,7 miliaran. Nah, ini total hutangnya dari 1,9 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Nah, ini artinya dia berkurang sekitar 300 miliaran ya. Ini tampaknya dia berkurang asetnya ini karena berkurang hutangnya sekitar 300 miliaran. Total ekuitasnya dia meningkat 5 dari 2,2 miliaran sekarang menjadi 2,3 miliaran. Ini penjualan neto dari 1,5 triliunan 1,58 menjadi 1,53 triliunan, dan laba brutonya dari 418 miliar menjadi 475. Karena beban pokoknya itu dia berkurang. Tapi kita lihat beban pokok ini berkurang kenapa? Karena persediaannya atau gimana? Beban umum dan administrasi malah meningkat, beban penjualan menurun, tapi beban umum dan administrasi kayaknya kayaknya masih agak imbang ya tambahan penjualannya. Ini pendapatan usaha lainnya ini bukan sedikit. Mereka dapatnya itu dari laba atas penjualan yang wajar aset biologis. Nah, ini mereka ada dapat dari sana. Dan kita lihat dulu yang tadi itu ini beban usaha. Beban usaha yang kemarin mereka sangat baik ya, tapi sekarang udah mulai berkurang. Jadi ini yang mungkin bisa membuat hutangnya jadi bukan cukup drastis. Kita lihat dulu ini yang tadi persediaan 132 menjadi 103, berkurang cukup banyak. Labanya, nah bisa kita lihat dari sini ya. Ini tadi mereka dapat lebih banyak karena beban yang tadi bananya itu dia udah bukan cukup drastis. Jadi labanya itu dia meningkat cukup banyak, kira-kira 2 kali lipat kurang lebih ya, 124 menjadi 248 miliaran. Ini kita lihat pemain kepala pemasok dia agak sedikit berkurang. Nah, dia berkurang sekitar 100 miliaran ya. Berarti hampir sama juga dan labanya itu dan peningkatan labanya. Ini anak usahanya, tintas anaknya kayaknya gak ada yang berubah nih.
Kas yang kita lihat di sini dari 105 jutaan sekarang menjadi 116 jutaan. Artinya dia meningkat sedikit ya. Kita lihat nyambengnya. Bank Mandiri 900 miliaran jadi 500 miliaran. Total kas dan bank 1,5 triliun jadi 1,3. Ini sebenarnya berkurang sih kasnya. Tapi kalau kita lihat dia kalau berkurang, tapi berkurang itu masih oke lah ya. Jangan sampai kas berkurang, hutangnya malah bertambah. Hutang usaha ini kalau ada kepala energi unggul persada, nah ini belum bayar nih. Ringo Utama belum bayar. Mujaya, JP Mujaya 1,5 miliarannya. Tapi kalau kita lihat ini Mujaya ini gak ada berubah ya angkanya. Seharusnya tahu sendiri kalau angkanya di hutang usaha dia gak berubah, itu artinya apa? Kemungkinan besar gak bayar sih. Manajemen grup kira mau jumlah penyisihan ada cukup. Hutang usaha grup memiliki umur. Ini yang tidak mengenai nilai kecuali piutang dari JP Mujaya yang berumur lebih dari 1 tahun dan telah dicadangkan seluruhnya. Berarti mereka katanya itu gak ada penurunan piutang, tapi mereka sebelumnya sudah ada cadangan penurunan piutang yaitu dari JP Mujaya. Nah ini JP Mujaya dari 1 miliaran ya itu ya. Berarti dia udah gak bayar hingga 1 tahun. Nah ini tahu sendiri. Misalnya untuk pebisnis, para pebisnis yang di luar sana, kita bisa tahu informasi dari laporan keuangan. Dan ya ada JP Mujaya yang mau beli barang atau gimana, berarti perlu pakai cash atau gimana, itu tergantung manajemen masing-masing ya. Tapi kita dapat kesimpulan dari sini bahwa JP Mujaya belum bayar hutang lebih dari 1 tahun. Nah dari laporan keuangan ini ya. Mungkin yang PT-PT lainnya ada juga, tapi mereka gak ada taruh sih yang lebih dari 90 hari dan itu mereka gak ada jelaskan ya. Ini persediaan kita lihat ini berkompak yaitu di minyak kelapa sawit dari 90 miliaran sekarang menjadi 44 miliaran. Nah dari nanti kita lihat ini ke depannya gimana, apakah persediaannya itu akan meningkat atau enggak. Saya minyak kelapa sawit itu seharusnya gak bisa rusak sih. Jadi simpan banyak pun gitu-gitu aja ya. Kan taruh di tangki timbul. Ini ada aset tetap, bisa di sini ada penambahan, ada pengurangan. Ini aset hak guna. Ini aset tetap bisa di sini. Ini tanaman belum menghasilkan ya. Ini tanaman belum menghasilkan ini dia berkurang cukup banyak. Sebenarnya memang yang penting itu memang tanaman menghasilkan. Tapi kalau tanaman belum menghasilkan ada kan oke juga ya. Piutang plasma kita lihat di sini. Ini untuk utang usahanya. Ini utang bank jangka pendek. Nah, utang bank jangka pendek kayaknya agak gitu beda jauh ya. Dia meningkat sedikit aja. Itu pun karena biaya perolehan pinjaman yang belum diamortasi. Kalau dari yang Bank Mandiri sama aja sih. Sebenarnya gitu ya. Nah, kalau perusahaan dia saya nggak gitu nengok dari labanya. Dia nengok dari total asetnya atau gimana untuk dalam pinjaman. Kita lihat saja. Tapi Bank Mandiri 125 miliaran. Padahal laba di sini kan main 200 miliaran. Tapi kan dia ada utang bank lain juga. Ada utang ke yang lainnya juga. Jadi itu sebenarnya tergolong agak kecil ya. Seharusnya bank memberikan itu sesuai dari total asetnya. Lagi pula laba rugi kan bisa turun juga, bisa naik juga, kadang dari persediaan juga. Nah ataupun dari aset tetap juga, agak ada yang bisa tahu ya. Makanya kalau ada orang yang lihat laba ruginya itu dari revenue persen, dari earning persen, dari PBV per
Nah, itu agak lucu ya menurut kami. Bagusan lihat laporan keuangan, jangan terlalu mendengarkannya yang aneh-aneh. Kenaikan gaji 6-7%. Karena sebenarnya kayak kita bilangnya, banyak orang yang terjebak dalam yang katanya value investing itu nengok PBV itu adalah kesalahan besar. Itu kan hanya untuk rasionya aja, untuk hitungnya aja. Tetap perlu lihat di mana dengan laporan keuangannya, kinerjanya, baru hitung-hitungnya. Itu baru benar. Modal sahamnya ini kita lihat, ini kayaknya gak ada berubah 2024 dan 2023. Penjualan itu, nah 1,422 menjadi 1,43 ya. Ini untuk kelapa sawit dia meningkat, penjualan ETM kelapa sawit dia sedikit menurun. Padahal kalau kita lihat persediaannya itu kayak udah menurun ya. Ini ternyata penjualannya pun menurun. Berarti dari kemarin dia minyak gak gitu banyak. Sebenarnya kalau dia punya inti ataupun apa, mereka sudah bisa produksi minyaknya. Inti itu kan diolah lagi, direbus, digiring, diblecin, ini itu baru keluar minyaknya. Nah itu kan Anda dapat bahan lagi kayak ampas dan gitu. Ini pemupukan tanaman dan lain-lain, ini bebannya ini. Nah ini yang beban penjualan. Kita lihat mereka berkurang ini mah pengangkutan minyak kelapa sawit dan inti sawit. Ini kayak pendapatan menurun atau apa, makanya menurunnya. Berarti ini kami pikir awalnya dari apa, ada promosi dan saya minyak kelapa sawit gak ada promosi. Ini bebannya kita lihat, gaji, upah dan kesejahteraan karyawan terus meningkat. Nah walaupun perusahaan gak gitu apa ya kinerjanya, tapi ini gaji tetap meningkat cukup banyak. Pemeliharaan dan perbaikan dan lain-lain. Pendapatan usaha lainnya ini dia bahkan berkurang. Kita lihat sekarang ada penyesuaian nilai wajib piutang plasma. Klaim premium mutu, klaim premium mutu berarti sekarang kebanyakan minyaknya kayak kurang bagus ya, atau kesusutannya ataupun kadar air dan lain gitu. Ini kita skip. Aset dan liabilitas. Maka itu saudara kami, sekalian terima kasih saya investasi.